Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur, mengundang keprihatinan banyak pihak. Di Brebes, Jawa Tengah, ribuan siswa dan guru madrasah menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk korban bencana. Lebih dari 1.000 siswa dan guru Madrasah Alia Negeri Man 1 Brebes melaksanakan sholat gaib dan doa bersama untuk para korban gempa Nusa Tenggara Timur. Sholat gaib dan doa bersama dilakukan sebagai bentuk empati para siswa terhadap para korban gempa yang meninggal dunia maupun warga yang masih terdampak bencana. Selain doa bersama, aksi donasi juga digelar untuk korban gempa NTT. Nantinya donasi yang terkumpul akan disalurkan melalui Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana gempa di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Kapolri menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden, mulai dari proses pencarian dan pertolongan hingga evakuasi korban. Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTT. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban meninggal dunia, korban luka, serta masyarakat terdampak. Kita mendapatkan informasi bencana, segera kita kirimkan anggota untuk segera melaksanakan SAR, melaksanakan evakuasi dan tentunya juga membuat tenda-tenda pengungsian dan melakukan langkah-langkah awal pada saat tanggap darurat untuk memberikan bantuan terkait dengan masalah logistik, masalah makanan, dan juga perawatan dan pengobatan. Kapolri berharap kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sementara itu, personil Brimopolda NTT bersama BKO Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores melaksanakan pemasangan water treatment di posko terpadu darurat bencana di Polsek ACCA dan Polsek Nagekeo, Kabupaten Nagekeo, NTT. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari kelima, 253 ton logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak. 5 pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma membawa total 65 ton bantuan berupa makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur laut, udara, dan juga darat dengan 2 posko utama di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah memastikan penyaluran dipercepat agar bantuan segera diterima masyarakat. Pemerintah juga terus memantau penanganan bencana agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. BNPB menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Bantuan disalurkan melalui jalur laut dan udara sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Feri KMP ILAP yang membawa bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang dikirimkan terdiri atas 150 unit tenda keluarga,
400 lembar matras, 6 unit genset beserta 6 jerigen BBM, masing-masing berkapasitas 20 liter. 10 box peralatan listrik, 600 paket sembako, 100 dus air minum, 1,6 ton beras untuk kebutuhan selama 1 minggu ke depan, 300 lembar selimut, 100 paket hygiene kits, 100 paket kidswear, serta 150 liter minyak goreng. Bantuan juga mencakup obat-obatan serta 8 tenaga medis dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Nantinya bantuan segera dikirimkan kepada warga terdampak dengan menempuh jalur darat yang cukup menantang lantaran kondisi jalan yang rusak pasca gempa magnitudo 7,7. Selain logistik, pemulihan infrastruktur kelistrikan juga terus dilakukan. Berdasarkan data PLN UP3 Flores bagian timur, dari 6 unit gardu yang terdampak, sebanyak 4 unit telah menyala, sementara 2 unit masih dalam kondisi padam. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan orang berunjuk rasa menolak sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Aksi massa menimbulkan kemacetan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Membawa spanduk, puluhan orang berorasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam tuntutannya, massa meminta hakim menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa juga mendesak perkara pokok menjerat Febri Adriansyah diusut tuntas dan segera menangkap seluruh pihak yang terlibat. Selama unjuk rasa berlangsung, polisi dikerahkan ke lokasi untuk mengurai kemacetan. Sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar. Kepolisian selaku termohon meminta Hakim Tunggal Pengadilan Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Febri Adriansyah. Dalam sidang hari ini, Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri selaku termohon menegaskan penetapan Febri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU telah berdasarkan lebih dari 2 alat bukti yang sah. Kepolisian menjelaskan penyidik telah memeriksa 16 saksi dan 3 ahli. Penyidik juga mengantongi barang bukti sebelum menetapkan Febri sebagai tersangka. Perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa setelah perkara berada pada tahap penyidikan, para termohon selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen serta barang bukti, penggeledahan, penyitaan, penelusuran transaksi dan aliran dana serta tindakan penyidikan lainnya yang sah menurut hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan tersebut dan setelah diperoleh alat bukti yang dipersyaratkan oleh KUHAP, para termohon kemudian menetapkan pihak pemohon. Sementara itu, kubu ex-Jampitsus Febri Adriansyah menilai jawaban Polri dan Kejagung dalam sidang pra-peradilan justru memperkuat dalil permohonan yang diajukan. Salah satu yang memperkuat permohonan pra-peradilan karena Polri mengakui bahwa dalam prosesnya Febri tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dan tentu kami berharap bahwa besok itu argumen-argumen yang kami sampaikan ini tadi akan mendapat dukungan dari para ahli yang hendak kami hadirkan. Begitu juga tentunya kami berharap juga ahli-ahli yang akan dihadirkan oleh pihak termohon akan mencoba melihat perkara ini secara jernih. Sebab bagaimanapun juga bagi kami ini bukan hanya kepentingan dari Pak Febri Adriansyah, tetapi adalah untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga tidak semua orang dengan mudah dan serta-merta, ya, apalagi disangka dengan pasal-pasal yang belum ada undang-undangnya. Ini kan akan merugikan kepentingan hukum orang dan juga ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan secara kasat mata.